Gubernur Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang dianggap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jawa Barat. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu menyebut jika penerima bantuan sosial harus menjalani vasektomi atau KB untuk pria. Dedi mengatakan bahwa tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Dedi juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyebut jika langkah program vasektomi adalah haram dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. MUI menyebut jika vasektomi dapat memutus fitrah manusia hingga menyalahi aturan hak asasi manusia. Vasektomi diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan bahaya mudarat, dan vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program syariat penerima bansos. MUI Jawa Barat juga menyayangkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak melibatkan pihak terkait dengan program bansos vasektomi. Kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. MUI Jawa Barat berharap kedepannya untuk dilibatkan dengan program kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menuai pro dan kontra setiap kebijakan yang dikeluarkan. Rekaman video warga memperlihatkan sebuah mobil mewah Lamborghini Revuelto yang mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto kilometer 697B usai menabrak mobil lain di depannya Jumat siang. Akibat tabrakan ini, supercar miliaran rupiah itu mengalami kerusakan cukup parah di beberapa bagian. Sementara mobil yang ditabraknya rusak di bagian belakang dan muatan yang dibawanya tumpah berantakan. Beruntung, baik pengemudi dan penumpang Lamborghini serta 2 penumpang mobil yang ditabrak tidak mengalami luka serius. Diduga kecelakaan dipicu pengemudi Lamborghini yang hilang kendali hingga menghantam mobil di depannya. Menurut informasi, Lamborghini kuning yang terlibat kecelakaan ini adalah milik CEO Thrift Gabriel Ray. Kecelakaan ini ditangani unit PJR Jatim 3 yang langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpanginya menabrak truk Fuso di Jalan Tol Pemalang Batang KM 315 900 jalur A wilayah Desa Karangasem, Petarukan, Pemalang, Jumat dini hari. Dalam kecelakaan itu, Awaluddin Dimyati Rois dan sang sopir Arya Maulana mengalami luka berat dan berhasil diselamatkan. Sementara 2 penumpang lainnya meninggal dunia yakni Piki Nopitasari, tenaga ahli anggota DPR RI, dan Muhammad Balia, warga Kaliwungu, Kendal. Kurang lebih di kilometer 315 plus 900 meter di ruas Jalan A dari Jakarta ke Semarang. 2 meninggal dunia, kemudian 2 luka berat, kemudian 1 selamat. Baik, salah satu identitas dari korban terkonfirmasi sebagai salah satu anggota Dewan. Alamuddin Dimyati Rois yang mengalami luka berat kini berada di Rumah Sakit Umum Budi Rahayu, Pekalongan. Sementara korban Arya Maulana, supir, dirawat di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas, Pemalang. Untuk kedua jenazah kini sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Video amatir warga merekam kebakaran hebat yang melanda gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya, Jawa Timur.
Dalam video, tampak beberapa pekerja berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar. Hebatnya ledakan membuat atap dari bangunan terbang dan tersangkut pada kabel listrik di depan gudang. Akibat kebakaran tersebut terjadi 5 kali ledakan keras dari dalam gudang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Kebakaran diduga berawal saat pekerja gudang sedang memindahkan etanol dari tangki ke dalam sejumlah drum. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 18 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Ya, pertama ledakan dulu. Ya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Jadi yang terbakar adalah etanol ya. Etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya. Teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman. Jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain gudang, 3 unit motor ikut terbakar sehingga total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 10 orang tersangka dalam bentrokan yang terjadi di Jalan Kemang Raya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 7 tersangka ditangkap di wilayah Prapanca, 2 orang di dalam kendaraan di Jalan Antasari, sementara 1 orang menyerahkan diri. Selain mengamankan para pelaku, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga menyita sejumlah barang bukti seperti 4 pucuk senapan angin jenis PVC, 3 buah senjata tajam, 1 unit mobil dan 8 telepon seluler. Saat ini tim Satreskrim Polres Jakarta Selatan masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang yang diduga menjadi otak penyerangan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senapan dan senjata tajam dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari 10 orang yang ada di depan ini, kita sudah melakukan penetapan tersangka dengan persangkaan pasal pidana, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kemudian pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Dari penyelidikan yang dilakukan, bentrokan terjadi akibat saling klaim. Pihak yang mengaku ahli waris mempertahankan lahan dengan menempatkan sejumlah orang. Sementara kelompok yang melakukan penyerangan mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Usai meresmikan sekolah militer bagi siswa yang nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan mekanisme siswa yang masuk ke markas TNI. Siswa akan menjalani wajib militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, siswa yang dikirimkan ke markas militer mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA. Lamanya siswa menjalani wamil tergantung perubahan perilaku siswa mulai dari 1 hari hingga 1 tahun lamanya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer di Rindam 3 Siliwangi. Nantinya, jika orang tua tidak memasukkan anaknya ke barak militer harus bertanggung jawab jika anak tersebut kembali berbuat onar. Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP. Nginep, masa pulang pergi? Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua. Tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Tapi kalau orang tuanya saya masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan dong. Sanggup mendidik. Nanti kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab. Program wajib militer bagi anak nakal ini sudah diterapkan pada hari ini. Sudah ada 69 siswa yang masuk markas TNI untuk dibina agar lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang dianggap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jawa Barat. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu menyebut jika penerima bantuan sosial harus menjalani vasektomi atau KB untuk pria.
Deddy mengatakan bahwa tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan, prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyebut jika langkah program vaksektomi adalah haram dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. MUI menyebut jika vaksektomi dapat memutus fitrah manusia hingga menyalahi aturan hak asasi manusia. Vaksektomi diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan bahaya mudarat, dan vaksektomi tidak dimasukkan ke dalam program syariat penerima bansos. MUI Jawa Barat juga menyayangkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak melibatkan pihak terkait dengan program bansos vaksektomi. Kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. MUI Jawa Barat berharap ke depannya untuk dilibatkan dengan program kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menuai pro dan kontra setiap kebijakan yang dikeluarkan. Suasana mencekam terjadi saat seorang intel polisi disandra ratusan demonstran di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Para demonstran menyandra intel Polda Jawa Tengah itu selama lebih dari 4 jam. Upaya aparat kepolisian membebaskan rekannya yang disandra demonstran awalnya berlangsung alot. Pasalnya, demonstran menuntut agar sandra ditukar dengan 14 rekan mereka yang ditahan polisi. Namun setelah bernegosiasi, polisi akhirnya berhasil membujuk demonstran untuk melepas sandra yang mereka tahan. Aksi unjuk rasa sendiri nyaris diwarnai bentrokan setelah sempat terjadi aksi pelemparan batu. Namun bentrokan dapat diredam setelah terjadi komunikasi antara kedua pihak. Malam ini ada 4 rekan kita mahasiswa sudah dipulangkan dari kantor karena yang bersangkutan secara tidak langsung ada di tempat tapi tidak terkait dengan kegiatan anarkis. Tapi yang di dalam masih kita lakukan pemeriksaan 14 orang itu semua terlibat dalam anarkis dengan anarkis. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 pendemo yang terlibat kericuhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Polrestabes Makassar melakukan pengejaran terhadap pelaku pengerusakan mobil pengguna jalan yang videonya viral di media sosial. Diketahui aksi pengerusakan itu terjadi di depan kampus UMI Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, di tengah unjuk rasa terjadi dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Dari video yang beredar terlihat pemuda yang memakai baju serba hitam ini langsung memukul bagian kaca belakang mobil hingga rusak parah. Penumpang mobil pun berteriak histeris. Mobil tersebut melintas tepat di depan pintu timur kampus UMI saat situasi di sekitar lokasi masih dipenuhi massa aksi peringatan Hari Buruh. Dalam video yang sama terlihat seorang perempuan yang diduga anggota keluarga pengemudi keluar dari mobil dalam kondisi panik dan berteriak. Setelah melakukan aksi brutal tersebut, para pelaku dengan cepat membaur ke kerumunan demonstran di sekitar lokasi. Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, membenarkan adanya kejadian tersebut. Meski belum menerima laporan resmi dari korban, pihak kepolisian tetap berinisiatif melakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Nanti juga dari face recognition dan beberapa CCTV sudah kita pantau. Mudah-mudahan akan segera kita tangkap pelakunya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Itu bengkelnya di Bandung? Bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut sekolah daerah ada yang hanya memiliki 1 toilet untuk siswa sekaligus guru, padahal sekolah tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya 1, WC-nya 1, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Prabowo menyatakan pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk perbaikan sekolah dengan nilai yang cukup tinggi, yakni mencapai 17 triliun rupiah. Prabowo juga berjanji untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan dana lebih untuk perbaikan sekolah. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang. Bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Presiden Prabowo juga meninjau pelaksanaan belajar mengajar dengan bantuan teknologi Smart Classroom saat menyambangi SDN Cimahpar 5 Bogor. Prabowo bahkan duduk bersama dengan sejumlah siswa untuk menyimak pelajaran yang disampaikan seorang guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diserbu pelamar, petugas PPSU kantor Gubernur Jakarta kembali diserbu warga. Kali ini yang menyerbu ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang dan berdesak-desakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan pihak sekolah. Sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov Jakarta senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado Hari Pendidikan Nasional. Dari ratusan ijazah yang tertahan, pihak sekolah ada yang disebabkan faktor ekonomi keluarga sehingga tak mampu selesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih
bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah. Dengan ijazah tersebut, para siswa bisa lebih bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemadaman listrik total atau blackout terjadi di seluruh wilayah Pulau Dewata, Bali, Jumat sore. Listrik di kawasan Denpasar terpantau padam mulai pukul 4 sore. Begitupun di Badung dan daerah sekitarnya. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan Badung. Blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup bisa operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Kita juga masak pakai elektrik juga di sini. Pemadaman diduga akibat adanya gangguan kabel laut Transfer Jawa Bali yang menyebabkan seluruh pembangkit lepas. Pihak PLN pun masih melakukan investigasi terkait gangguan ini. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dan di sejumlah kawasan telah berangsur menyala. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Hah? Itu Mi, kenapa nih dimatikan? Rumah panggung milik salah satu warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini dilalap si jago merah. Mirisnya, rumah ini dibakar oleh seorang pria yang merupakan menantu dari pemilik rumah. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah. Pelaku gelap mata karena diduga sakit hati tidak dibukakan pintu oleh sang mertua saat ingin menemui istrinya. Pria berusia 20 tahun itu membakar rumah dengan bensin yang sebelumnya akan digunakan untuk mengisi tangki motornya. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, pelaku pura-pura ikut membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Berarti tersangka ini ditangkap di TKP ini, Pak? Ya, jadi jatuhnya ini tertangkap tangan karena sesaat setelah kejadian. Saat setelah kejadian langsung kami tangkap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk memperkuat motif pelaku membakar rumah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Atap ambrol, Grand City. Atap Mall Grand City Surabaya, Jawa Timur, ambrol. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan di lantai 4 mall dan jatuh di lantai dasar. Jebol, atap Grand City jebol. Beruntung tak ada korban yang tertimpa material atap dalam kejadian ini, karena material atap sebagian besar jatuh pada ruang kosong di lantai dasar mall. Pasca kejadian, pihak mall langsung melakukan pembersihan dan normalisasi di area terdampak dalam waktu 2 jam. Menurut Markom Grand City Mall Surabaya, ambrolnya atap disebabkan karena adanya rebesan air yang membuat atap rapuh karena hujan deras melanda kota Surabaya. Dan kecil dari pihak kita langsung sigap, segera membersihkan area sekitarnya. Nah kebetulan tempat kejadian itu di area void, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Dipastikan manajemen mall, jatuhnya atap tidak berdampak banyak pada operasional mall. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Apa? Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena sabung ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi sabung ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerbekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian uang tunai 800.000.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dua pelajar perempuan terlibat perkelahian di Kecamatan Bangkelekila, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga dan pengguna jalan lainnya yang melihat perkelahian tersebut berusaha melerai. Lantaran keduanya sudah tersulut emosi, warga sempat kewalahan saat memisahkan perkelahian tersebut. Mereka baru berhenti berkelahi setelah salah satu di antaranya terjatuh. Pihak kepolisian dari Polsek Sesean melalui Babin Kamtibmas langsung bergerak cepat bersama tokoh masyarakat mendamaikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan. Diketahui pemicu perkelahian hanya masalah sepele, yaitu rebutan cowok. Namun saat berpapasan di jalan keduanya kemudian melampiaskan emosi. Bareskrim Polri menyita uang sebesar 75 miliar rupiah terkait kasus judi online. Di antaranya 61,1 miliar rupiah didapat dari 164 rekening. Bareskrim mendapatkan laporan hasil analisis atau LHA dari PPATK di mana terdapat 5.885 rekening terkait tindak pidana judi. Sementara 164 rekening itu sudah diblokir oleh PPATK. Selanjutnya Bareskrim Polri juga telah berhasil mengungkap kasus judi online di salah satu website yang dilakukan oleh 4 tersangka. Dari judi online hewan ini Bareskrim membukukan dana transaksi judi online ini mencapai 14,6 miliar rupiah. Perjudian online ini tidak bisa kita anggap semata-mata sebagai sebuah aktivitas perjudian yang merupakan satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan pidana. Namun juga harus kita pandang sebagai sesuatu yang akan mampu menggerogoti stabilitas sosial, memicu kriminalitas, dan menjerumuskan khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan diancam maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam, calon jemaah haji kloter pertama telah tiba di hotel tempat mereka menginap di Madinah, Arab Saudi. Sambutan meriah mewarnai kedatangan para calon jemaah haji tersebut. Penyambutan dilakukan meriah lewat lantunan sholawat, minuman selamat datang, hingga pemberian bunga kepada calon jemaah haji. Calon jemaah haji kloter pertama ini berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat fasilitas fast track. Sementara para petugas haji dengan sigap melayani jemaah lansia yang menggunakan kursi roda. Selain calon jemaah haji embarkasi Jakarta, jemaah dari embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Setelah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik. Termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia akan dilakukan bertahap mulai 2 Mei hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, iNews Media Group melalui stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV menggelar ajang bergengsi Women's Inspiration Awards 2025 di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ajang pemberian penghargaan bagi wanita Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi ini turut dihadiri co-CEO MNC Group, yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo. Malam penghargaan ini menjadi komitmen bagi iNews Media Group untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia,
iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Women's Inspiration Awards 2025 memberikan 17 penghargaan dari berbagai kategori kepada perempuan di Indonesia yang memiliki prestasi di berbagai bidang, yang berkontribusi bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. High-End Magazine untuk yang ke-14 kalinya menggelar penghargaan tahunan Indonesia Beautiful Woman 2025 yang diselenggarakan di MSC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebanyak 14 perempuan Indonesia berhasil meraih ajang tahunan bergengsi ini. Penghargaan diberikan langsung oleh Eksekutif Chairwoman MSC Group, Liliana Tonusudibyo. Penekanannya tentunya kita pada saat tim memilih itu kan kita kurasi ya. Jadi ada semuanya dilihat backgroundnya, dan penekanannya tentunya perempuan-perempuan yang kita pilih itu adalah mempunyai background yang mempunyai prestasi. Pertama prestasinya ada, terus dan mereka memberikan kontribusi kepada sesama dan juga mempunyai empati biasanya. Dan yang pasti semoga ini menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam acara ini, High-End Magazine juga menghadirkan talk show yang menampilkan perempuan inspiratif seperti Shandy Aulia, Ruth Sahanaya, Monica Kezia Sembiring, dan Devi Anastasia yang bercerita tentang pengalaman dan pencapaian hidup mereka menjadi perempuan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Julianto, dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan.